Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Sabila Firdaus, NIM E201911181, Prodi Perbankan Syariah 4. Di sini saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami yang bertema membentuk positioning merek, dan saya sebagai pemateri kedua akan mempresentasikan pada poin B, yaitu terobosan pemasaran, dan C, strategi diferensiasi. Langsung saja saya akan membahas tentang materi yang B, yaitu terobosan pemasaran. B. Terobosan pemasaran. Yang pertama, menetapkan keanggotaan kategori. Pendekatan umum terhadap positioning adalah memberitahu konsumen tentang keanggotaan merek sebelum menyatakan titik perbedaan. Diasumsikan sebelumnya, konsumen harus tahu apakah produk itu dan apa fungsi yang dilayaninya sebelum memutuskan apakah fungsi itu mendominasi merek terhadap pesaingnya. Positioning tumpang tindih. Meskipun positioning tumpang tindih seringkali menarik sebagai sarana menyatukan tujuan konsumen yang berpotensi konflik dan menciptakan solusi terbaik untuk kedua pihak, positioning ini juga mengandung masalah ekstra. Mengomunikasikan keanggotaan kategori. Ada 3 cara untuk mengekspresikan keanggotaan kategori dari suatu merek, yaitu yang pertama, mengumumkan manfaat kategori. Untuk meyakinkan konsumen kembali bahwa merek akan menghantarkan alasan dasar bagi penggunaan kategori, pemasar seringkali menggunakan manfaat untuk mengumumkan keanggotaan kategori. Dan yang kedua, membandingkan dengan contoh merek terkenal. Dan penting dalam sebuah kategori juga dapat membantu suatu merek menspesifikasikan keanggotaan kategorinya. Dan yang ketiga, bergantung pada penggambar produk. Penggambar produk yang mengikuti nama seringkali menjadi sarana singkat untuk mengekspresikan asal-usul kategori. Yang kedua, memilih POP dan POD. Titik paritas digerakkan oleh kebutuhan anggotaan kategori untuk menciptakan kategori POP dan kebutuhan menghilangkan POD pesaing untuk menciptakan POP kompetitif. Dan yang ketiga, menciptakan POP atau titik paritas dan POD atau titik perbedaan. Salah satu kesulitan umum dalam menciptakan positioning merek yang kuat dan kompetitif adalah bahwa banyak atribut dan manfaat yang membentuk titik paritas dan titik perbedaan berkorelasi negatif. Misalnya mungkin sulit untuk memposisikan merek sebagai merek yang murah dan pada saat yang sama menyatakan bahwa merek itu mempunyai kualitas yang tertinggi. Poin selanjutnya yaitu yang C, strategi diferensiasi. Yang pertama, pengertian strategi diferensiasi. Strategi menurut Anwar Arifin tahun 1983 adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Sedangkan diferensiasi Philip Kotler tahun 1999 yaitu memberikan definisi dari diferensiasi sebagai berikut. Diferensiasi adalah tindakan merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Dan yang kedua, tahap dalam strategi diferensiasi. Menurut Kartajaya, dalam membangun diferensiasi secara kokoh dan sustainable, maka harus melakukan beberapa tahap untuk membangunnya, diantaranya segmentasi, targeting, dan positioning. Dan yang kedua, analisa diferensiasi. Dan yang ketiga, uji sustainable dan diferensiasi. Dan yang keempat, komunikasi. Dan yang ketiga, manfaat strategi diferensiasi. Manfaat strategi diferensiasi produk dalam meraih keunggulan kompetitif antara lain, yaitu yang pertama, produk lebih mudah diingat para konsumen, dan yang kedua, produk lebih unggul dibandingkan dengan produk lainnya, dan yang ketiga, harga jual produk lebih tinggi,
Dan yang keempat, mengatasi masalah kejenuhan pasar. Dan yang kelima, membantu terciptanya image produk.